Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Jumat 7 Mei 2021 jam 3.05. Masih bulan Ramadan ya. Sekarang aku akan mencoba SKD simulasi dari website skdcpns.com. Tentunya akan mencoba yang gratisan. Dan aku juga nggak tahu ini karakteristik soalnya apakah seperti soal SKD pada tahun 2019 yang mana TWK-nya itu lebih ke penalaran dan pengamalan sila-sila. Jadi sekalipun nanti ini lebih ke pengetahuan umum, nggak ada salahnya kan kita mencoba ya, belajar juga. Kalau kalian punya waktu banyak, toh nanti misalnya di soal random waktu kalian mengerjakan soal SKD di hari H tes itu misalnya keluar soal pengetahuan umum, kalian seenggaknya udah pernah latihan atau mengerjakan soal sebelumnya, jadi gak ada salahnya. Karena di sini ini baru pertama kali, jadi aku nggak akan tahu karakteristik soalnya seperti apa. Ya udah, kita daftar dulu. Sekarang kita masukkan kode verifikasi. Kita akan mengerjakan. Kalau yang silakan donasi untuk bisa premium. Oke. Kalau yang ini premium berarti ya udah, kita mulai simulasi aja. Kita akan pakai yang seperti ini. Ada dua ya berarti ya. Nanti coba kita kerjakan satu-satu. Untuk part pertama kita coba yang kanan. Yang gambarnya itu visualnya seperti soal SKD dari BKN ya. Tata letaknya. Oke, nomor 1 kita mulai. Udah mulai belum nih? Oh, nggak ada waktunya ya. Oh, ada waktunya 1,5 jam. Kita akan ngerjakan TWK aja ya. Baik. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota MPR, DPR, DPRD, DPD. Enggak. MPR nggak ada yang dipilih kok. Anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPD ini yang benar ya. Oke, betul ini. Simpan dan lanjutkan. Udah, insya Allah pasti benar, yakin. Pancasila selain mengandung nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga di dalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Sila-sila menunjukkan adanya sifat abstrak, umum, dan universal. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis, dan nilai religius. Pancasila dapat dirubah enggak? Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat. Sifat abstrak, umum, dan universal. Oke, yang B lah aku ya. Sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum, dan universal. Nanti kita cek mana yang benar. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 24A Ayat 4, pemilihan ketua dan wakil ketua MA adalah dipilih oleh Presiden, untuk selanjutnya diajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Enggak no, dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Ya benar nih, kan ketua MK dan wakil MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung, betul. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pernyataan tersebut ada dalam UUD 1945 pasal setiap warga negara. Pasal 27 seingatku sih. Pasal berapa ya? Oh, enggak. Kalau HAM itu pasal 28. Seharusnya ini pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 ya. Seharusnya ini ya pasal 28 ayat 1. Mungkin ayat keduanya akan lebih rinci. Kayak gitu ya. Berikut yang merupakan sila kedua dari Piagam Jakarta. Oh, pancet dong, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, tetap dong. Sila kedua kok. Simpan dan lanjutkan.
Presiden RI yang dikenal sangat menghargai perbedaan yang ada di Indonesia baik suku agama serta kebudayaan adalah Abdurrahman Wahid, insya Allah. Rapat panitia 9 berlangsung di kediaman panitia 9-nya. Laksamana Maeda kali, insya Allah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia diatur Undang-Undang 1945 pasal bahasa Indonesia. Kalau pasal 33 itu kan tentang ekonomi. Kayaknya ekonomi dulu kali ya. Barulah setelah ekonomi itu tentang bahasa dan lain sebagainya. Mungkin begitu kali ya. Pasal 34 gitu kali ya. Setelah ekonomi tentang bahasa kayaknya. Kayaknya kalau pasal 32 enggak deh. Pasal 34 seharusnya setelah ekonomi apalagi nih yang lebih dasar lagi. Ya udahlah, kita ambil pasal kalau 29 kan tentang agama ya kalau nggak salah. 30 tentang apa ya? Wah, ini membingungkan ini. Pasal 34 deh. Bismillah. Sila di dalam Piagam Jakarta yang mengalami pengubahan adalah sila ke pertama. Oke. Amandemen kedua dilakukan pada tanggal kita lihat tahunnya dulu. 1999 itu kan amandemen pertama, berarti 2000 yang kedua. Di sini hanya ada 2000 ini. Ya udah. Tahun 2000. Yang memberi saran atas sebutan rumusan hukum dasar yang dihasilkan oleh panitia 9 adalah rumusan hukum dasar. Panitia 9 adalah apa ya, yang beri saran atas sebutan rumusan hukum dasar. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin. Masa Soekarno ya? Soekarno kan ketuanya. Di bawahnya Soekarno kalau Soekarno ketuanya. Rajiman ini kalau nggak salah sih ketua DPR kan. Kalau Muhammad Yamin ini insya Allah bapak ini pintar tata bahasa. Rajiman Widyodiningrat. Kita coba Rajiman, enggak Muhammad Yamin. Pokoknya Rajiman atau Widyodiningrat atau Muhammad Yamin nih pikiranku nih. Muhammad Yamin deh. Muhammad Yamin mengusulkan, soalnya Pak Muhammad Yamin ini kalau nggak salah yang mengusulkan kata Pancasila pada Bung Karno. Bisa jadi dia mengusulkan lagi, atau Rajiman kali ya. Ya udah Rajiman deh. Neokolonialisme adalah sebutan lain untuk pola hubungan internasional. Kolonialisme gitu kali ya. Sebutan lain untuk pola hubungan internasional, kolonialisme. Neo kan yang baru. Secara astronomis Indonesia terletak di ampun kayak gini ya. Ini mah tebak-tebakan bener ini. 6 derajat, 11, 95 semua. Paling banyak 95 semua ya. 141. Udahlah, aku pilih aja. Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Disebut dimensi realitas kali ya. Kan keadaannya realitas. Upaya diplomasi melalui KMB berlangsung pada tanggal
upaya diplomasi ini. Diplomasinya berarti sampai, seingatku sih Desember ya. Ini gak ada Desember, berarti November, berarti benar sampai November. November tanggal 2 kali ya, 23 Agustus sampai November tanggal 2 kayaknya. Insya Allah tanggal 2 apa November, 4 November kali ya, 2 November lah. Bangsa Indonesia menyadari perihal kemajemukan rakyat akibat apa yang mungkin terjadi jika seseorang memaksakan agamanya kepada orang lain yang telah beragama. Perselisihan antar umat agama, gitu kali ya. Asas pluralistik Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai di bawah ini, kecuali kesetaraan, toleransi, eksistensi, inklusif, eksklusif. Apa ya? Inklusif, eksklusif, kesetaraan, kecuali kan ini. Toleransi iya, eksistensi, eksis ada iya, mungkin inklusif iya, kalau eksklusif kali. Indonesia resmi kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat. Jadi ketika Indonesia merdeka 1949 yang diakui Belanda di KMB itu kan undang-undangnya itu konstitusi RIS. Kemudian 1950 pada 17 Agustus itu Indonesia udah kembali lagi ke negara republik. Kemudian konstitusi RIS dibuyarkan menjadi undang-undang dasar sementara 1950. Betul. Pada prinsipnya integrasi nasional dalam masyarakat multikultural akan wujud dengan kerjasama pihak pemerintahan dan masyarakat sesuai keberadaan sumber daya alam, kerjasama antar penduduk yang memiliki sumber daya manusia berkualitas tanpa melibatkan pihak yang tidak mendukung, kerjasama pihak penyelenggara, kerjasama antara presiden dan kerjasama para menteri bersama-sama membangun bangsa. Akan wujud dengan kerjasama antar lembaga negara dengan lembaga negara Indonesia asli, kerjasama pihak pemerintah dan masyarakat sesuai keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai ekstensi yang dimiliki. Begini kayaknya. Politik yang dilakukan VOC dengan tujuan memecah belah rakyat Indonesia dikenal dengan politik divide et impera. Berikut ini merupakan faktor penyebab radikalisme kecuali faktor pendidikan. Kayak ekonomi bisa radikal, pemikiran bisa radikal, psikologis, budaya, faktor budaya. Yang membuat radikal itu faktor pendidikan, ekonomi, pemikiran, psikologis. Kalau budaya enggak kayaknya deh. Faktor budaya, masa bisa radikal? UUD di Indonesia yang berlaku 2 kali periode di Indonesia adalah yang berlaku 2 kali periode di Indonesia. 1945, awalnya 1945, UUD 1945, kemudian ganti RIS, kemudian ganti 1950, kemudian kembali lagi ke UUD 1945. Betul. Pancasila yang bermakna 5 kemoralan sebuah dharma terdapat dalam ajaran agama Hindu. Merumuskan Pancasila adalah BPUPKI. Bab 5 Batang Tubuh 1945 UUD membahas tentang bab 5 Batang Tubuh. Bab pertama itu kan tentang negara. Ya. Bab kedua tentang MPR, bab ketiga tentang presiden, bab kelima menteri kayaknya. Ada nggak kementerian negara? Ya wis, kementerian negara dulu, baru pemerintah daerah, baru DPR. Saya ingat begitu. Kerjasama internasional antar negara penting sebagai konsekuensi menjadi bagian dari masyarakat internasional agar
terjaminnya kesehatan para warga negara masing-masing, kerjasama internasional ya, agar konflik politik itu bisa diminimalisir, terpenuhnya kebutuhan setiap negara merupakan perwakilan, terjaminnya persatuan dan persaudaraan antar negara. Gini kali ya. Ayo. Perbedaan yang baik dan demokratis adalah pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat guna terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oke. Bekerja sama dengan masyarakat? Enggak. Mendengarkan? Enggak. Melaksanakan apa yang jadi program? Enggak. Yang A ya. Salah satu fungsi dari Pancasila adalah sebagai filter dengan tujuan agar budaya yang masuk ke Indonesia bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan berdasarkan dengan Pancasila. Oke, agar budaya Indonesia tidak ketinggalan zaman, agar budaya enggak. Ya, yang A. Pemerintah mengatakan bahwa sekitar 22 juta ini apa nih? Keberpihakan penulis dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah keberpihakannya kepada siapa ini? Pemerintah mengatakan bahwa sekitar 22 juta orang terancam data kependudukan aktif pada 30 September 2016 akibat belum menemukan ektp. Jumlah sekitar 20% yang belum memiliki kartu KTP, total 80 juta yang kaya besar. Pemerintah mengancam akan menonaktifkan penduduk bersangkut. Pengaktifan kembali hanya dapat dilakukan dengan mendatangi dinas kependudukan di kabupaten atau kota karena kecamatan atau pulau tidak memiliki akses pengaktifan data tersebut. Situasi kartu penyalur KTP memperhatikan, mengingat triliunan rupiah telah dibelanjakan untuk program. Selain itu, data akurat diperlukan untuk kepentingan seperti dalam politik. Warga menginginkan pemerintah mengaudit penyelenggaraan program iktp secara keseluruhan. Keberpihakan penulis dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah warga negara. Nomor 30, soal terakhir. Salah satu keputusan perundingan Rum-Ruyen adalah Rum-Ruyen. Jakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia. Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia. Pengakuan dan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. Pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Nah, ini Uni Belanda ini kan yang KMB dong. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan syarat harus berbentuk negara serikat. KMB juga pengakuan dan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia, KMB juga. Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia. Jakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia. Salah satu keputusan perundingan Rum-Ruyen. Rum-Ruyen ini kalau nggak salah sebelum KMB. Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia. Jakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia. Aduh. Apa ya ini ya? Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia. Kayaknya iya deh ini. Kita selesaikan sampai di 30 soal aja di TWK ya. Kan TWK dulu nih. Kita lihat. Oke, akhiri skornya dapat berapa? 115. Anda tidak lulus. Enggak lah. Kalau TWK aku lulus, bos. Kita lihat pembahasan. Tuh, silakan donasi untuk beralih ke akun premium agar bisa mengakses ini. Pembahasannya harus bayar, Ya udah. Kita cek melalui Google ya. Nanti setelah aku edit. Sekian dari aku, kalian bisa coba. Nanti kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video. Ini bukan iklan loh ya. Aku cuma cari yang gratisan aja. Nanti next mungkin aku akan membahas dari website yang lain. Ya udah, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, dan kalau kalian belum subscribe, di subscribe dulu untuk membantu channel ini biar berkembang. Karena bantuan kalian dari like maupun subscribe itu insya Allah bisa memotivasi aku untuk terus membuat konten lagi. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skor 115.